Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang bagi yang kalian melihat video ini. Oke, jangan lupa sebelum kalian menyimak video-video nanti, langkah baiknya kalian subscribe channel saya supaya kalian tahu notifikasi di saat saya membuat video baru lagi. Oke, kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia bab 2. Oke, penasaran? Penasaran kan? Kita lihat yang berikut ini. Check it out. Bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Oke. Lanjut. Kompetisi dasar di dalam bab 2 ada 4. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 2. Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 3. Menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Jadi kalian nanti akan bisa mengidentifikasi, lalu menceritakan kembali, menelaah dalam struktur. Yang keempat, menyajikan gagasan kreatif. Oke, kita lanjut. Pengantar. Dalam cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Oke. Salah satunya cerita Harry Potter, termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Di Indonesia, kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Salah satunya Ugi Agustono dan Joko Lelono. Oke, lanjut. Dalam berfantasi ada dua jenis. Yang pertama adalah fantasi aktif, yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Salah satu contoh, seorang perancang, penulis, dan pelukis. Ya, fantasi aktif berpikir dan bekerja. Yang kedua, fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contoh, melamun. Kalian melamun dan tidak digerakkan. Nah, itu yang disebut dengan fantasi pasif. Berbeda dengan fantasi aktif. Kalian berpikir lalu bekerja. Nah, kalian bisa menghasilkan karya. Itu adalah fantasi aktif. Oke, kita lanjut. Cerita umum, teks, narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan. Apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian. Akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Kedua, tokoh dan watak. Tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. 3. Narasi memiliki tema, ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Yang terakhir, amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui cerita. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Oke, lanjut. Apa sih ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi? Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Pertama, cerita mengungkapkan hal-hal spiritual, kemisteriusan, kehabiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. 2. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. 3. Menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. 4. Tokoh unik, memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fiksi. Fiksi itu tidak ada atau tidak nyata atau bukan kejadian nyata. Terakhir, bahasa menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan bersifat dan bervariasi
Kata cukup, menonjol. Lanjut, bagian A. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Ya, kita akan mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Lanjut. Nah, di sini ada cerita yang pertama dari Ugi Agustino, yaitu Kekuatan Ekor Biru Nataga. Di dalam buku paket ada halaman 48 kalau nggak salah, kalian bisa lihat. Kita menceritakan tentang apa, di mana, bagaimana. Di sini kalian bisa baca dulu. Di sini. Yang kedua cerita dari amati ringkasan novel cerita fantasi berikut. Kalian bisa baca dulu. Nah, pembahasan. Identifikasi sumber cerita. Sumber cerita pertama itu berada di daerah Pulau Komodo. Namanya Komodo dan kondisi Pulau Komodo. Sedangkan yang kedua adalah kota Blitar, Wuligi, daerah Wuligi. Sejarah perang zaman penjajahan Belanda. Legenda Gunung Kelud, Mahesa Suro, dan Lembu Suro. Keajaiban yang munculkan dalam cerita. Hal yang pertama adalah keajaiban tokoh. Teks yang pertama, Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Teks 2, Serge, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari. Keanehan yang kedua kalian bisa cari teks 1 dan teks 2. Peristiwa aneh ajaib apa yang ada di situ? Itu tantangan yang pertama buat kalian. Yang ketiga adalah daftar latar apa saja yang digunakan pada cerita fantasi. Yang pertama, daerah Tanah Modo. Teks yang kedua ada di kota Wuligi saat ini. Itu pada zaman Belanda. Sudah paham? Nah, jadi tugas kalian hanya mencari peristiwa aneh di dalam teks 1 dan teks 2. Kita lanjut. Nah, setelah membaca kedua kutipan cerita fantasi tersebut, isilah tabel berikut. Nagata. Di situ ada tokoh namanya Nagata. Entah itu di teks 1 atau di teks 2. Dan tokoh Nono. Nah, kalian cukup meringkas peristiwa-peristiwa Nagata dan meringkas peristiwa-peristiwa Nono. Mungkin hanya itu saja ulasan kali ini. Semoga kalian bisa tahu apa itu yang disebut dengan cerita fantasi. Selanjutnya, silahkan kalian bisa mengisi di kolom komentar nama dan kelas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.